Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenty Aprilia dari kelas 10 MIPA 6. Di sini saya akan membahas tentang nafza. Apa sih itu nafza? Nafza adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman. Jika dimakan, diminum, dihisap atau dihirup, dimasukkan atau disuntikkan ke dalam tubuh, dapat menurunkan kesadaran kita, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika adalah obat yang dapat menurunkan kesadaran kita dan dapat menghilangkan rasa nyeri dalam tubuh kita dalam sementara waktu. Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif sering disebut juga dengan nafza. Yang pertama adalah narkotika. Narkotika dibagi menjadi 3, yaitu narkotika alami yang berasal dari tumbuhan. Yang kedua adalah narkotika sintetik yang berasal dari zat opium. Yang ketiga adalah narkotika semi-sintetik yang berasal dari zat opium. Yang kedua adalah psikotropika. Psikotropika adalah zat yang dapat memengaruhi susunan syaraf kita dan aktivitas mental serta perilaku orang tersebut. Psikotropika dibagi menjadi 4 golongan, yaitu psikotropika golongan 1, contohnya LSD, ekstasi, dan psilon. Psikotropika golongan 2, contohnya sabu-sabu. Psikotropika golongan 3, contohnya amobarbital dan pentobarbital. Psikotropika golongan 4, contohnya barbital dan clobazam. Yang terakhir adalah zat adiktif. Zat adiktif adalah semua jenis zat yang jika digunakan secara terus-menerus akan menimbulkan kecanduan atau ketergantungan. Efek dari zat nafza dibagi menjadi 3 golongan, yaitu stimulan, depresan, dan halusinogen. Yang pertama adalah golongan stimulan. Zat ini akan menyebabkan sistem organ seperti otak dan jantung akan terangsang lebih cepat. Yang kedua adalah golongan depresan atau penenang. Zat ini akan menekan atau mengurangi fungsi neuron yang dapat mengakibatkan aktivitas penggunanya akan melambat atau tertidur. Yang terakhir adalah golongan halusinogen. Zat ini akan membuat penggunanya akan timbul rasa senang yang berkepanjangan. Biasanya penggunanya akan sulit untuk menentukan mana yang nyata dan mana yang khayal. Efek lainnya yaitu pandangan menjadi kabur, gangguan tidur, dan rasa takut yang berlebihan. Dampak dari zat nafza ada banyak. Dari sisi psikologis, akibatnya yaitu pengguna nafza biasanya akan mudah emosional dan temperamental. Selain dari sisi psikologis, ada juga dapat menimbulkan gangguan tubuh, seperti dapat mempercepat atau memperlambat denyut nadi jantung dan paru-paru. Ada juga dampak ekonomi, yaitu kita jadi boros dalam penggunaan uang. Yang terakhir ada dampak sosial, yaitu dapat merusak hubungan kekeluargaan dan pertemanan di lingkungan sekitar. Kesehatan masyarakat di lingkungan sekitar kita juga dapat terpengaruhi akibat penularan HIV, hepatitis, TBC akibat penggunaan jarum suntik yang berulang. Nah, banyak sekali kan dampaknya. Kita tidak inginkan ikut terjerumus dalam penyalahgunaan nafza. Kita harus bisa membentengi diri kita dari nafza, yaitu dengan cara menolak segala tawaran penyalahgunaan nafza, membatasi pergaulan kita dengan kelompok nafza. Yang ketiga yaitu melaporkan apabila ada hal-hal yang mencurigakan di sekeliling kita. Yang keempat adalah menciptakan kesadaran, kedisiplinan, kewaspadaan, perilaku, dan hidup sehat tanpa nafza. Oke teman-teman, jangan pernah coba-coba ya. Jadi, say no to drugs, katakan tidak pada narkoba, ayo perangi narkoba. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.